Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis koefisien korelasi. Pada sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat tabel penolong. Adapun dari hasil perhitungan tabel penolong ini telah didapat angka-angka sebagai berikut, dan nanti kita akan menghitung dari angka-angka tersebut ke koefisien korelasi dengan SPSS maupun secara manual. Nah, ini angka-angkanya sama ya. Ini dari halaman 32 dari halaman ini. Nah, ini sudah saya kopas ke bawah dari atas ya, udah ada di sini. Oke. Sebelumnya baiklah, apa itu analisis koefisien korelasi? Analisis koefisien korelasi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan. Nah, ini maaf, nanti akan saya jelaskan ya, biar lebih jelas lagi. Apa itu koefisien korelasi? Ini hubungan keterkaitan ya, maaf. Hubungan keterkaitan yang terjadi antar variabel ya, antar variabel, baik antara variabel independen dengan variabel dependen maupun antara variabel independen dengan variabel independen lainnya ya. Nah, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan keterkaitan atau hubungan korelasional yang terjadi antar variabel, baik antara variabel independen dengan variabel dependen maupun antar variabel independen. Ya, artinya di sini antara variabel independen dengan variabel dependen, misalnya ini hubungan keterkaitan ya. Untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar variabel independen, misalnya variabel X1 dan X2, itu jika penelitiannya menggunakan analisis jalur ya. Oke, sebelum saya menjelaskan ke bawah, ada perbedaan agar diketahui oleh teman-teman semua. Ini hubungan korelasionalitas dan hubungan kausalitas. Dalam penelitian kuantitatif akan diuji seberapa kuat hubungan antar variabel, baik hubungan korelasionalitas maupun hubungan kausalitas. Ya, dari sini kita dapat memahami bahwa yang akan saya jelaskan itu yaitu hubungan korelasionalitas, dan hubungan kausalitas nanti di video berikutnya ya. Hubungan korelasionalitas merupakan hubungan dua arah antar variabel, sedangkan hubungan kausalitas yaitu hubungan searah. Ya, untuk hubungan dua arah korelasionalitas atau hubungan keterkaitan ditunjukkan dengan panah yang bolak-balik. Dan untuk hubungan searah atau kausalitas ini juga dinamakan hubungan sebab akibat, yaitu ini panahnya searah ya, ini dari X ke Y. Kalau ini antar variabel X misalnya, atau X dengan Y ada keterkaitan gitu. Oke, kita lanjut saja ke sini ya. Ini contoh di bawah ini, yaitu terdapat dua variabel independen yaitu X1 dan X2 dan satu variabel dependen Y dengan model regresi linear berganda. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini dihitung dengan rumus produk momen sebagaimana di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Rumusnya seperti ini untuk mengetahui korelasi yang ditunjukkan dengan simbol R kecil. Ingat ya, simbol R kecil. Jadi bisa saya ketik aja di sini ya. Untuk R kecil ini, maaf, jadi otomatis ini adalah korelasi produk momen ya, atau korelasi Pearson. Terus untuk RP, untuk RP
ini adalah korelasi parsial. Ini biar dipahami sebelum melanjutkan penjelasannya. Untuk R besar yaitu korelasi ganda. Nah, ini perlu dipahami oleh teman-teman semua yang membedakan simbol-simbol baik itu koefisien korelasi produk momen, korelasi parsial maupun korelasi ganda. Yang ini R kecil ya untuk korelasi produk momen atau korelasi version. Untuk RP ini korelasi parsial dan R besar ini korelasi ganda. Sedangkan yang ini kecil dua-duanya. Yang membedakannya untuk korelasi parsial adalah ada huruf P ya, yaitu RP. Oke. Ini hapus saja ya. Ini angka-angka yang sudah saya ambil dari atas. Nah, berdasarkan angka-angka di atas, berikut perhitungan koefisien korelasi Pearson produk momen. Ini langkah-langkahnya yang sudah saya hitung dari rumus koefisien korelasi produk momen ini ya, atau korelasi Pearson. Nah, di sini ada beberapa simbol ini yang harus diisi, yang diambil angkanya dari sini ya. Misalnya ini kan ini X1 dengan Y ya, ini X1 dengan Y. Kita dihitung dulu di sini ya. Ini kan N-nya 8, X1 dengan Y. Hubungan X1 dengan Y mari kita lihat. Nah, ini 4119. Nah, ini ya 4119,260. Baiklah. Untuk menghitung ini teman-teman semua bisa secara manual dengan menggunakan kalkulator. Catatannya harus mengikuti langkah-langkah yang ada di rumus ini. Namun bisa saja tanpa manual atau tanpa kalkulator dengan menggunakan Excel. Jadi kita isi saja ini ya. Angka-angkanya diambil dari sini. Ini sudah saya buat Excelnya ya. Nah, ini jika dikopikan ke sini. Oke. Nah, ini ya sudah. Nah, kita munculkan 3 angka di belakang koma. Nah, ini tabel penolong yang sudah saya buat ya. Ini N-nya ada 8. Mari kita lihat untuk hasil korelasi produk momen. Koefisien korelasi produk momen yang ini ya. Ini korelasi Pearson X1 dengan Y. Lihat, ini hasilnya 0,66. Setelah mengikuti langkah-langkah, angka-angkanya tinggal dimasukin ke sini ya semua. Sama persis dengan yang ini. Angka-angkanya tinggal dimasukin semua. Misalnya ini kan perkalian ya. Nah, ini hasilnya. Ini perkalian, lalu ini juga dikalikan sama. Nah, ini hasilnya. Lalu turunannya seperti apa hasilnya? Nah, ini untuk korelasi X1 dan Y nilainya sebesar 0,666. Lihat di sini ini sama ya. Ini 0,666. Baiklah, saya akan buka SPSS ya. Baiklah, kita lihat saja di sini ya. Bisa dikopikan saja. Nah, untuk lebih memudahkan, untuk angka yang akan dikopas ke Excel ini biasanya maunya bukan dengan tanda koma tapi dengan tanda titik. Kita replace saja ya. Untuk tanda koma kita ganti dengan tanda titik. Oke, close. Nah, ini sudah berubah semua. Tinggal kita kopas ke SPSS ke sini ya. Ini kita munculkan desimalnya 3 aja ya. Ini untuk variabel X1 dan ini untuk variabel X2 dan ini untuk variabel Y. Kita lihat di data view hasilnya sudah berubah seperti ini. Lalu untuk menghitung koefisien korelasi Pearson atau koefisien korelasi produk momen, kita klik analyze lalu correlate bivariate seperti ini. Kita masukin aja semua ya, Ctrl A,
masukin ke sini, tidak ada yang diklik di sini, langsung klik OK saja. Ini hasilnya, lihat secara manualnya di sini. Korelasi untuk X1 sebesar 0,66. Yang penting ya teman-teman semua, memasukkan angkanya mengikuti rumus ya. Ingat, mengikuti rumus yang sudah dicantumkan ya, seperti ini. Nah, ikuti saja, masukin ya. Ini dari sini semua. Oke, setelah dimasukin ke sini, ini hasilnya untuk korelasi X1 dengan Y. Lihat di sini juga sama ya, hasil SPSS. Korelasi X1 dengan Y itu hasilnya 0,666. Nah, ini hasilnya. Demikian juga untuk X2. Yang penting ini yang tadinya X1 dan Y, ini ganti saja ya, angka-angka ini diganti saja, yaitu X2 dengan Y. Masukin aja ke sini ya. Dan hasilnya ini korelasi X2 dengan Y sebesar 0,146. Korelasi X2 dengan Y sebesar 0,146. Ini hasilnya. Dan ini dari sini. Nah, ini 0,146. Ini langkah-langkahnya untuk menghitung korelasi X2 dengan Y sama dengan X1 dengan Y juga ya. Ini hasilnya. Setelah kita menghitung koefisien korelasi produk momen, ada juga koefisien korelasi parsial. Ini langkah-langkahnya silahkan diikuti oleh teman-teman semua, dan ini hasilnya sama persis dengan yang ini, dan sama persis juga ini dari hasil SPSS dari sini ya. Oke, kita lanjutkan ke modulnya. Untuk koefisien korelasi parsial ini rumusnya agak berbeda, karena di sini koefisien korelasi parsial ada yang dibuat tetap. Perbedaan antara koefisien korelasi persen produk momen dengan korelasi parsial yaitu salah satu variabel independen dibuat tetap konstan dengan model regresi linear berganda. 3 variabel, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Jadi korelasi antara variabel X1 dengan Y, maka X2 dibuat tetap atau konstan. Serta korelasi parsial antara variabel X2 dengan Y, maka X1 dibuat tetap. Nah, ini ada angka 1 ini konstan. Ini beda ya dengan rumus korelasi persen produk momen. Langkah-langkahnya sama. Jadi dari caranya, maksudnya caranya sama aja. Dari simbol-simbol ini masukin saja dari angka ini ya. Dari angka-angka ini masukin yang diperlukan ke sini. Lihat di sini koefisien korelasi parsial antara variabel X1 dengan Y apabila X2 dibuat tetap atau konstan. Ini langkah-langkahnya, angkanya dari atas. Namun untuk menghitung koefisien korelasi parsial ini, sebelumnya perlu dihitung dulu koefisien korelasi produk momen. Contohnya ini kan 0,66 ini masuk. Ini korelasi X1 dengan Y. Nah, ini 0,666. Ini masuk. Artinya sebelum dilakukan pengujian korelasi parsial harus dilakukan pengujian korelasi produk momen dulu, karena angkanya ini dibutuhkan ya. Nanti masuk. Lihat di sini. Untuk X2 juga sama ya. Ini korelasi produk momen untuk X2 dengan Y 0,146. Lihat di sini hasilnya 0,146 ya. Ini 0,146 korelasi produk momen X2 dengan Y. Dilihat dari hasil manualnya pun sama ini ya, 0,146. Ini korelasi X2 dengan Y. Akan dibutuhkan nanti nilainya untuk menghitung koefisien korelasi parsial X2 dengan Y apabila X1 dibuat tetap. Ini langkah-langkahnya seperti ini, dan lihat untuk di Excelnya ini saya sudah menghitung koefisien korelasi parsial. Ini angka-angkanya sudah saya masukin semua ke sini, dan hasilnya 0,853. Nah, ini hasilnya 0,853. Akan saya hitung menggunakan SPSS.
ini agak berbeda ya dengan koefisien korelasi produk momen untuk korelasi parsial ini. Yang tadi klik bivariat, tapi untuk koefisien korelasi parsial yang ini yang diklik ya. Nah, X1 dengan Y, X1 dengan Y kita uji untuk korelasi parsialnya. X2 harus dibuat tetap ya. Oke, saja kita klik. Nah, ini hasilnya 0,853. Lihat untuk manualnya 0,853 dan untuk hasil 0,853. Dan untuk X2 dengan Y apabila X1 dibuat tetap, langkah-langkahnya sama dengan X1 dengan Y. Nah, ini seperti ini, lalu hasilnya diperoleh sebesar 0,722. Ini kita uji dengan SPSS korelasi parsial. Ini keluarin semua ya, ini keluarin saja semua, keluarin dulu semuanya karena X2 dengan Y yang akan kita uji ya. Korelasi parsial X2 dengan Y apabila X1 dibuat tetap, masukin ke variabel kontrol. Oke, nah ini 0,722. Lihat di sini 0,722 dan untuk di Excelnya juga ini sebesar 0,722. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah menghitung koefisien korelasi produk momen, koefisien korelasi parsial, ada juga koefisien korelasi ganda. Koefisien korelasi ganda ini juga sebelumnya untuk langkah-langkah menghitung atau menggunakan aplikasi SPSS apabila ingin menguji koefisien korelasi parsial. Ini hasilnya sama ya. Nah, ini untuk koefisien korelasi ganda yang ditunjukkan dengan R besar. Ini sama aja. Jadi dari simbol-simbol ini tolong diperhatikan mana saja yang akan dimasukkan angka-angkanya. Ini dari mana? Sama dari hasil perhitungan tabel penolong. Oke, kita lanjut. Nah, setelah diketahui nilainya, maka masukin semua ke sini angka-angkanya. Ini lihat, ini tadi 0,666. Ini hasil koefisien korelasi produk momen X1 dengan Y, dan ini X2 dengan Y, ini produk momen. Tapi untuk hasil koefisien korelasi parsial tidak masuk ke sini. Koefisien korelasi parsial ini SPSS-nya, ini manualnya. Ini angkanya nanti akan dibutuhkan untuk menghitung uji T atau T hitung. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Dan untuk analisis signifikansi atau uji T dan uji F akan saya sampaikan insya Allah di video berikutnya. Oke, kita lanjut saja. Ini langkah-langkahnya seperti ini, tinggal kita mengikuti rumus saja ya. Masukin mana yang perlu diganti angkanya. Nah, hasilnya setelah diperoleh, maka untuk koefisien korelasi ganda yaitu antar variabel X1 dan X2 dengan Y, jadi secara bersama-sama, secara bareng X1 dan X2 dengan Y sebesar 0,856. Dan ini untuk manualnya. Nah, ini ya 0,856. Nah, ini sebetulnya angka 1 ya. Nah, ini angka 1. Nah, gitu ya. Ini yang kedua. Seperti ini apabila kita menghitung di Microsoft Excel dan lihat hasilnya sama 0,856. Ini hasil SPSS. Bagaimana untuk menghitung ini? Kita masuk saja ke aplikasi SPSS. Seperti biasa, klik Analyze. Nah, di sini yang dikliknya adalah regression. Di sini bisa menghitung analisis regresi juga ya. Tapi yang akan kita hitung kali ini yaitu korelasi gandanya ya.
X1 masuk ke sini ke variabel independen, X2 juga masuk ke variabel independen, dan Y juga masuk ke dependen. Cara ini sama dengan analisis uji asumsi klasik kemarin ya, sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Tidak ada yang diklik, langsung saja klik OK. Ini hasilnya nih ya. Ini lihat ada R besar di sini 0,856. Kita lihat yang di Excel 0,856. Nah, ini sudah diperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Setelah diperoleh hasil koefisien korelasi persen, korelasi parsial, dan korelasi ganda, maka rinciannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, ini angka-angka ini yang sudah saya hitung sebelumnya ya tadi. Nah, di sini ada angka negatif, ada tanda negatif. Artinya hubungan antara X1 dengan Y ini berbanding terbalik, tidak searah. Berbeda dengan ini berbanding searah, ini berbanding searah, dan ini berbanding terbalik. Jika X1 naik, maka Y akan turun. Kalau ini, jika X2 maka Y akan, jika X2 naik maka Y akan naik juga ya, karena berbanding searah. Nah, untuk korelasi persen dan untuk korelasi parsial ini bisa positif atau bisa saja negatif. Tapi untuk korelasi ganda ini akan selalu positif hasilnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada negatif dan ada juga positif. Tapi dari tabel ini dicantumkan atau ditampilkan positifnya saja. Walaupun negatif nanti ini menyesuaikan. Oke, kita lihat di sini dari hasil korelasi persen. Korelasi antara total aset X1 dengan laba bersih Y sebesar 0,666 berdasarkan kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60 sampai dengan 0,799, mempunyai hubungan yang kuat. Nah, ini dari mana? Ini dari tabel ini ya. 0,60 sampai dengan 0,799 tingkat hubungannya kuat. Ini untuk X1 dengan Y. Koefisien korelasi persen produk momen. Dan untuk X2 dengan Y ini sebesar 0,146. Ini hubungan yang sangat rendah ya, antara 0,00 sampai dengan 0,199. Dari sini kita lihat ya, sangat rendah. Lanjut, untuk koefisien korelasi parsial ini hasilnya. Lihat di sini. Maaf. Korelasi parsial 0,853. Mohon maaf ya, ini ada typo. 853. Korelasi parsial X1 dengan Y 0,853. Lihat di sini 0,853. Nah, ini 853 dan ini 722, 0,722, ini 0,722. Modul silahkan dikoreksi saja ya. Mohon maaf ini typo. Nah, ini untuk korelasi parsial hasilnya sudah diperoleh seperti ini. Dan setelah dikonsultasikan dengan tabel, lihat saja di sini 853 itu antara 80 sampai dengan 1 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Jadi dapat disimpulkan apabila setiap kenaikan total aset X1 akan diikuti oleh kenaikan laba bersih Y apabila modal kerja yaitu variabel X2 dibuat konstan atau dibuat tetap. Kalau yang ini X2 dengan Y, X1-nya dibuat tetap ya. Ini mempunyai hubungan yang kuat. Ini bisa dilihat dari tabel ini. Dan untuk korelasi ganda ini sebesar 0,856. Kita cek lagi, barangkali saya tipu lagi ya. Nah, ini betul 0,856. Berdasarkan tabel kriteria korelasi termasuk pada nilai korelasi antara 80 sampai 1 mempunyai hubungan yang sangat kuat ya.
dan nilainya pasti akan selalu positif untuk korelasi ganda. Dan apabila terdapat hasil yang negatif baik koefisien korelasi persen maupun koefisien korelasi parsial, bila mana akan dilihat ke sini, maka ini tinggal dinegatifkan saja nanti. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selanjutnya bagi mahasiswa, silahkan dikerjakan tugas 3-nya ya, yaitu buatlah perhitungan koefisien korelasi persen, korelasi parsial, dan korelasi ganda baik secara manual maupun dengan aplikasi SPSS dari data yang Anda peroleh melalui laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI selama 8 tahun, bebas tahunnya ya. Yang penting sesuai dengan mata kuliah analisa laporan keuangan dengan model penelitian 3 variabel, yaitu pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Angka yang harus diambil adalah untuk variabel X1 struktur aktiva, untuk variabel X2 struktur modal, boleh mau pakai DAR ya, dan untuk variabel Y menggunakan profitabilitas, ROA, ROE, NPM, GPM atau OPM. Selanjutnya dari hasil output SPSS, kopas ke MS Word dan berikan interpretasinya pada masing-masing hasil tes. Save dengan nama file sebagai berikut. Jadi untuk interpretasinya sama dengan ini saja ya. Ini untuk interpretasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.